Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Pratiwi dengan NIM 213301010250. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan topik ke-9 dengan judul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang pada mata kuliah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pengertian penjualan. Penjualan menurut Mulyadi 2008-202, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Menurut Kusnadi 2009-300, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit yaitu 1. Surat order pengiriman dan tebusannya. Yaitu terdiri dari tebusan kredit atau kredit copy, surat pengakuan atau acknowledge yaitu tebusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, arsip indeks tilang. Yang kedua, faktur dan tembusannya, yaitu terdiri dari tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, tembusan analisis, dan yang terakhir tembusan waraniaga. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Jurnal penjualan, 2. Kartu piutang, 3. Kartu persediaan, 4. Kartu gudang, dan 5. Jurnal umum. Fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi 2008-211, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu 1. Fungsi penjualan atau bagian penjualan, yang kedua fungsi kredit atau bagian kredit, yang ketiga fungsi gudang atau bagian gudang, yang keempat fungsi pengiriman atau bagian pengiriman, yang kelima fungsi penagihan atau bagian penagihan, dan berikutnya fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit yaitu 1. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan
dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu. Bagian ini membuat surat order pengiriman. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diharapkan dalam sistem penjualan kredit, yaitu unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan. Dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut, yaitu organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Berikutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengiriman order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Yang keempat, penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang kelima, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Yang keenam, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan. Yang ketujuh, pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Berikutnya, praktik yang sehat. Yang pertama, surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagih. Yang ketiga, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang keempat, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Berikutnya, metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi penjualan kredit. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Dan yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Yang kedua, metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. Metode ini
Yang pertama, ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media disortasi menurut abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang. Kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Yang kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Yang kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan menyatakan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Metode posting periodik. 1. Posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Yang kedua, penagih bersiklus atau cycle billing. Dalam metode ini pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi 1. Posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Yang kedua, mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Pada saat diterima pembayaran ada dua cara ditempuh, yaitu 1. Jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat sebagai faktur tersebut. Yang ketiga, metode pencatatan piutang dengan komputer. Prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tersebut, dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk sebagai berikut: 1. Pernyataan saldo akhir bulan. 2. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi dari saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. 3. Saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. 4. Pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Demikian materi sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Tunggu materi berikutnya pada pertemuan ke-10 dengan judul sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi piutang. Terima kasih.